Hai para saudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sui Feng yang memberitahukan kepada Xirong jika Raja Pedang dan Raja Pisau telah mengakui kalau mereka telah meminta orang untuk menyamar menjadi ketua sekte Kuan Li, sehingga ia terjebak dan membunuh ketua Wudang dan ketua Shaolin, yang membuat para pendekar dunia persilatan dasi marah dan menganggap kalau sekte Kuan Li telah berkomplot dengan pasukan Bei Wang. Mendengar informasi itu, Xirong menepis tuduhan tersebut karena sebenarnya Raja Pedang dan Raja Pisau mengatakan seperti itu atas perintah dirinya supaya pengkhianat yang sesungguhnya muncul. Sedangkan di sisi lain, Raja Pisau yang menemukan seruling elang ini pada salah satu pasukan sekte Wudang, yang dimana benda tersebut milik organisasi misterius yang didukung oleh pasukan negara Bei Wang, dan benda itu juga pernah ia temui di aula sekte Kuan Li, sehingga ia menganggap jika salah satu anggota sekte Kuan Li telah bergabung dengan organisasi tersebut. Maka dari itu ia meminta mereka untuk memberitahukan siapa pendekar sekte Kuan Li yang berkomplot dengan pasukan Bei Wang. Pada awalnya mereka tidak mau memberitahukannya, namun setelah Raja Pisau memberikan pil berusi pada salah satu anggota sekte Wudang di sana, pendekar itu pun akhirnya memberitahukan sebuah tempat jika pendekar Pisau ingin bertemu dengan pengkhianat tersebut. Dengan segera Raja Pisau pun pergi ke tempat itu dan langsung meniupkan seruling elangnya, yang ternyata anggota sekte Kuan Li yang berkomplot dengan pasukan Bei Wang adalah Raja Api. Raja Api yang tidak mau mengakuinya, Sui Feng lalu menunjukkan resep membuat pil Xingjun dan seruling elangnya yang ia temukan di kediaman Raja Api. Dan ini merupakan bukti kalau Raja Api telah berkomplot dengan pasukan Bei Wang, sehingga Sui Feng pun bertanya siapa pemimpin seruling elang yang telah membuat kekacauan antara sekte Kuan Li dan dunia persilatan dasi. Raja Api yang sudah ketahuan, ia pun tidak ingin memberitahukan siapa pemimpinnya. Yang jelas ia hanya bisa tertawa melihat sekte Kuan Li yang sebentar lagi akan hancur oleh para pendekar dunia persilatan dasi. Sui Feng yang kesal karena ternyata ini merupakan ulah dari mereka yang telah menyamar menjadi ketua sekte Kuan Li, sehingga ia membunuh ketua Shaolin dan ketua Wudang. Raja Api yang akan membunuh mereka dengan menggunakan jurus tabak api yang selama 10 tahun terakhir ini ia sembunyikan, namun tiba-tiba dari belakang Raja Pisau membunuhnya. Sui Feng lalu dibawa oleh Xirong untuk menghadap kepada ketua sekte Kuan Li yang telah memaafkannya, dan atas kesalahannya tersebut sang ketua memberikan kesempatan kepada Sui Feng untuk menyelidiki pasukan seruling elang, dan juga ia meminta Sui Feng untuk pergi ke markas Raja Hantu. Kemudian di keesokan harinya, Yuhan dan Chaoran yang sedang berlatih pedang di kediaman Raja Liang, tiba-tiba Kyusui pun datang dengan memperlihatkan bela dirinya yang kini sudah menjadi lebih hebat, yang membuat mereka berdua begitu terkejut. Kyusui yang telah bangkit menjadi seorang pendekar tak terkalahkan, ia lalu mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena selama ia sakit, mereka selalu menyemangati dan menjaganya. Kemudian ia bertemu dengan Master Dain dan Raja Liang yang begitu senang melihat keadaan Kyusui telah kembali. Lalu Master Dain kembali mengecek nadinya dan ia begitu terkejut setelah mengetahui jika tenaga dalamnya lebih kuat daripada sebelumnya. Kyusui pun menjelaskan jika ia menjadi seperti ini karena sebelumnya ia dipaksa meminum pil ajaib Wuji oleh Shaolei, sehingga kini tubuhnya mendapatkan tenaga dalam yang sangat luar biasa. Namun sayangnya Shaolei dibunuh oleh Raja Zhu dan sekte Kuan Li yang menginginkan pil tersebut. Mengetahui jika Kyusui merupakan pendekar yang akan menyelamatkan dunia persilatan, Master Dain lalu berniat memberinya kitab Guisi yang merupakan andalan ilmu Shaolin, yang dimana ilmu tersebut untuk mengatur energi pada tubuh Kyusui
supaya Qiu Shui bisa mengendalikan tenaga dalamnya dengan baik, yang membuat Qiu Shui begitu senang mendengarnya. Hingga pada akhirnya, Qiu Shui pun mempelajari kitab tersebut. Dan setelah beberapa hari Qiu Shui berlatih, Qiu Shui pun berhasil menggunakan ilmu tersebut yang membuat teknik pedangnya semakin hebat. Tak lama kemudian, Yuhan dan Chaoran pun datang ke sana dengan memberikan sebuah informasi kepada Qiu Shui bahwa sebenarnya Sekte Quanli tidak berniat membunuh Ketua Shaolin dan Ketua Wudang, karena di saat itu Sui Feng telah ditipu oleh pasukan seruling elang yang menyamar menjadi Ketua Sekte Quanli untuk memerintahkan Sui Feng membunuh kedua master tersebut. Namun apapun alasannya, Qiu Shui akan tetap membunuh Sui Feng yang telah membantai keluarganya. Di sana mereka juga mendapatkan sebuah informasi jika saat ini Raja Pedang sedang berada di kota Jinsong untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan Qiu Shui yang mengetahui jika Raja Pedang ada di kota ini, ia pun ingin menemuinya. Dan pada akhirnya Qiu Shui pun berhasil menemukannya dan langsung masuk ke dalam penginapan. Kedatangan Qiu Shui ke sana karena ia ingin bekerja sama dengan Raja Pedang untuk membunuh Sui Feng dengan imbalan lencana pahlawan. Dan Raja Pedang pun akan bekerja sama dengan Qiu Shui, asalkan sebelum ia membunuh Sui Feng, Qiu Shui harus memiliki jaminan terlebih dahulu supaya ia mempercayainya jika lencana pahlawan ada di tangan Qiu Shui. Dan jaminan tersebut yaitu Qiu Shui harus pergi ke markas Raja Hantu di kota Yimen untuk mengambil Raja Kumbang. Jika Qiu Shui berhasil mendapatkannya, maka ia juga akan membunuh Sui Feng. Dan mendengar kerjasama itu, Qiu Shui pun menyetujuinya. Sementara di sisi lain, Tang Fang yang sedang mengobrol dengan ayahnya di luar, tiba-tiba mereka melihat pelayan sekte Tang masuk ke kediaman ayahnya Tang Fang. Mengetahui jika pelayan itu telah memberikan racun pada teh milik ayahnya, Tang Fang pun langsung membunuhnya. Namun tiba-tiba kumbang beracun keluar dari tubuh pelayan tersebut. Menyadari jika kumbang beracun itu merupakan pil berusi yang berasal dari Sekte Quanli, yang dimana pil itu bisa mengendalikan seseorang dengan menggunakan seekor kumbang, sehingga Tang Fang pun menganggap jika ini semua ulah dari Tang Song. Yang ternyata memang benar jika Tang Song berniat untuk membunuh ayahnya Tang Fang supaya ia menjadi ketua sekte Tang. Dan saat ini Tang Song akan pergi ke markas Raja Hantu di kota Yimen dengan membawa beberapa warga yang telah pingsan atas permintaan Raja Hantu. Qiu Shui yang telah sampai di sana lalu bertemu dengan Tang Fang yang juga sedang menyelidiki pil berusi. Bahkan di sana juga terdapat Mingsu yang ternyata alasan para warga diculik hidup-hidup dibawa ke kota Yimen ini karena darah para warga tersebut akan diberikan kepada Raja Kumbang yang kini telah kehilangan banyak energinya. Namun sayangnya penyelidikan mereka telah diketahui oleh Raja Hantu, sehingga Raja Hantu dan lainnya pun kabur dari sana. Sui Feng yang juga ada di sana langsung menyerang Qiu Shui. Namun Sui Feng begitu terkejut setelah mengetahui tenaga dalam Qiu Shui kini berada di atasnya, sehingga ia mengajak Mingsu pergi dari sini. Tak lama kemudian, teman-temannya pun datang ke sana dan Qiu Shui meminta mereka untuk menyelamatkan para warga yang ada di dalam peti. Sui Feng yang begitu kesal karena markas Raja Hantu telah diketahui. Bahkan ia juga tidak menyangka kini tenaga dalam Qiu Shui telah meningkat pesat. Mingsu akhirnya mengatakan dengan jujur jika Qiu Shui sebenarnya telah memakan pil ajaib Wuji. Sui Feng yang mendengar informasi itu, seketika ia pun langsung menyerang Mingsu karena Mingsu baru memberitahukan informasi ini kepada dirinya. Sementara di sisi lain, Qiu Shui yang sedang menunjukkan lencana pahlawan kepada Tang Fang dengan memberitahukannya jika ternyata selama ini lencana tersebut berada di dalam belati milik pendekar Zhang.
Meskipun ia telah mendapatkan lencana ini, namun ia masih belum menemukan petunjuk keberadaan kitab melupakan cinta. Dan dengan adanya ketiga sidik jari di belakang lencana pahlawan ini, yang dimana sidik jari tersebut milik Ketua Shaolin, Ketua Wudang, dan Ketua MA, maka dari itu mereka harus pergi ke Sekte MA, karena satu-satunya pendekar yang mengetahui keberadaan kitab melupakan cinta hanyalah Ketua MA yang kini masih hidup. Dengan adanya lencana pahlawan di tangan Kyusui, ia lalu memiliki sebuah rencana untuk mengajari mereka bela diri supaya mereka bisa menyelamatkan dunia persilatan bersama-sama. Hingga pada akhirnya Kyusui pun mengumpulkan seluruh pendekar persilatan yang ingin bergabung dengannya, dan ia namai kelompok ini dengan nama Persaudaraan Shenzhou. Kyusui yang tidak berhasil mendapatkan Raja Kumbang tersebut, ia lalu menemui Raja Pedang dengan memberinya cangkang Raja Kumbang, yang artinya Raja Kumbang saat ini sedang bergenerasi. Dan kini Ketua Sekte Quanli mempercayai Sui Feng untuk menjaga Raja Kumbang tersebut. Jika Sui Feng berhasil memulihkan Raja Kumbang, maka Sui Feng akan menjadi pemilik darah yang baru yang bisa mengendalikan semua orang. Oleh karena itu ia meminta Raja Pedang untuk bekerja sama melawan Sui Feng malam ini juga. Singkatnya, di malam harinya, Sui Feng bersama Raja Hantu sedang merawat Raja Kumbang di tengah hutan. Namun tiba-tiba mereka diserang, yang ternyata itu adalah Kyusui dan Raja Pedang. Raja Pedang lalu meminta Raja Hantu untuk memberikan Raja Kumbang kepada dirinya. Namun dikarenakan Raja Hantu tidak mau memberikan Raja Kumbang tersebut, Raja Pedang pun terpaksa meminjam tubuhnya untuk ia jadikan tumbal. Dan benar saja, ketika Sui Feng menganggap kalau di hadapannya adalah Kyusui, sehingga ia pun langsung menyerangnya. Namun ternyata itu adalah Raja Hantu, sehingga Raja Hantu pun mati di tangan Sui Feng, yang membuat tubuh Sui Feng seketika kesakitan karena ia telah membunuh temannya sendiri. Diceritakan kalau 8 Raja Sekte Quanli sebenarnya telah diberikan kumbang emas oleh ketua sekte mereka, yang bertujuan supaya mereka tidak saling membunuh, karena jika melanggar maka pil berusi kumbang emas di dalam tubuh mereka akan aktif. Yang ternyata ini semua merupakan rencana Kyusui dan Raja Pedang supaya Sui Feng membunuh Raja Hantu. Lalu tak lama kemudian Raja Pedang pun muncul dengan membawa Raja Serangga di tangannya, dan ia begitu senang ketika melihat Sui Feng menderita seperti ini. Namun di dalam pertarungan tersebut, Kyusui telah mengkhianati Raja Pedang, sehingga Kyusui pun berhasil membunuhnya. Dan ketika Kyusui akan membunuh Sui Feng, namun tiba-tiba Mingzu datang dan berhasil menyelamatkannya. Dengan waktu yang sama, Sekte Tang juga sedang mengadakan pertandingan di malam itu untuk menjadi ketua selanjutnya. Di dalam pertarungan tersebut, Kyusui lalu membantu Tang Fang untuk mengungkapkan identitas Tang Song yang selama ini telah menggunakan pil berusi milik Sekte Quanli untuk mengendalikan orang-orang. Mengetahui hal itu, Nyonya Besar Tang pun langsung memerintahkan pasukannya untuk memenjarakan Tang Song dan Tang King karena telah melanggar aturan sekte. Akibat Sui Feng tak sengaja membunuh Raja Hantu, semua para raja pun datang ke sana untuk menghabisi Sui Feng, dan bahkan mereka juga menganggap kalau Raja Pedang juga dibunuh olehnya. Walaupun Sui Feng mengatakan dengan jujur, namun tetap saja mereka tidak percaya dan akan membunuhnya sekarang juga. Akan tetapi tindakan mereka langsung dihentikan oleh sang ketua yang datang ke sana, yang begitu marah kepada mereka karena apa yang dikatakan oleh Sui Feng adalah benar jika Sui Feng tidak sengaja membunuh Raja Hantu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.